Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru, dan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, itu pun akan kami bawa menjadi kekuatan dan juga keyakinan iman kami akan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 berkata, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jangan pernah menyerah." Joe Temelec adalah seorang pembalap sepeda paling sukses dari Belanda karena ia tidak pernah menyerah. Dalam proses kehidupannya selama dia menjadi pembalap sepeda, bukanlah hal yang mudah. Jatuh bangun, sakit sudah dia lewati. Tetapi dengan semangat yang luar biasa, membuat ia berhasil menyelesaikan lomba Tour de France sebanyak 16 kali. Dengan menempati posisi kedua sebanyak 5 kali sebelum dia menjuarainya pada tahun 1980. Semua dilakukannya dengan tidak pernah menyerah dan dengan ketekunan, sehingga keberhasilan yang dia capai. Bapak Ibu yang terkasih, banyak pemenang telah menggapai kesuksesan berkat usaha mereka yang tidak pernah menyerah. Namun demikian, ada banyak juga orang yang telah kehilangan kesempatan untuk meraih keberhasilan karena mereka terlalu cepat untuk menyerah. Di dalam kehidupan kita, apakah kita pernah menyerah? Apakah kita pernah berputus asa? Atau sebaliknya Bapak Ibu yang terkasih, kita terus maju, berjuang, bertekun di dalam iman untuk menyelesaikan setiap hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, Rasul Paulus tetap bertekun meski mengalami penganiayaan dan kesengsaraan. Ia memandang hidup dengan realistis dan dia mengakui bahwa sebagai pengikut Kristus kita akan menderita penganiayaan. Namun satu hal yang luar biasa, ia menyarankan, dia memberitahukan kepada anaknya Timotius untuk beriman kepada Allah dan berpegang pada penguatan yang diberikan oleh firman Tuhan. Mengapa? Karena dengan melakukan semuanya itu, maka Timotius akan dimampukan untuk menghadapi kekecewaan dengan tetap bertekun dan berpengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itulah firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan juga ketekunanku." Sehingga di penghujung hidupnya, Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Semua dilakukan dengan tidak pernah menyerah. Jangan berputus asa karena di sana ada mujizat Tuhan. Dengan ketekunan, dengan pendirian dan kekuatan bersama dengan iman, dengan bersama dengan Tuhan, menjadikan kita pribadi yang kuat, sehingga di dalam kehidupan kita tidak mau menyerah, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dari firman Tuhan ini pun dapat menjadi kekuatan bagi kita. Kita juga dapat diizinkan firman Tuhan untuk menguatkan kita di tengah perlombaan iman, di mana kita bersama-sama berjuang, di mana kita bersama-sama berlari, di mana kita bersama-sama mengikuti arahan dari firman Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji dan pasti akan menepati janjinya. Dia akan memberikan upah bagi setiap mereka yang setia menyelesaikan perlombaan itu dengan setia, dengan kuat, dan dengan iman, bahkan dengan kesabaran, bahkan dengan kasih dan ketekunan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih,
Jangan pernah kita menyerah. Proses kehidupan yang kita jalani setiap harinya membuat kita semakin kuat, membuat iman kita semakin kokoh, membuat hidup kita semakin hebat, dan membuat diri kita semakin luar biasa untuk kita melangkah. Kekecewaan, kesusahan, penganiayaan, penderitaan pasti kita alami. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan kita, di sanalah mukjizat Tuhan terjadi. Karena kita tahu bersama siapa kita berjalan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan pernah kita menyerah dan berputus asa. Karena di saat kita menyerahkan diri kita, maka di sanalah mukjizat Tuhan terjadi. Seperti pujian yang berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya, itulah iman kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa, mengajarkan kami jangan pernah menyerah dan berputus asa dalam kami menikmati proses kehidupan ini. Karena kami yakin dan percaya, ketika kami setia datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, maka di sanalah mukjizat Tuhan terjadi. Ada kekuatan baru, ada pengharapan baru, sukacita baru, dan juga kasih yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Shalom.